Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Awaludin akan mempraktekkan keterampilan menutup dan membuka pelajaran. Sebelum saya jauh kepada prakteknya, saya akan menyampaikan apa yang saya ketahui sedikit tentang keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, keterampilan membuka pelajaran adalah keterampilan yang dimiliki oleh guru yang bertujuan untuk mengkondisikan, menyiapkan diri serta mental peserta didik agar mereka siap untuk menerima pembelajaran atau materi yang akan berlangsung ketika proses belajar mengajar. Nah, dalam keterampilan membuka pelajaran ada beberapa prosedur yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan pertama kali adalah improvisasi. Dalam improvisasi ini, seorang guru harus mengetahui keadaan seluruh peserta didiknya. Dan seorang guru harus melihat kondisi anak-anak atau peserta didik. Apabila masih di jam-jam pertama, kondisi anak-anak mungkin masih fokus, masih fit, dan masih semangat untuk menerima pelajaran. Apabila mata pelajaran yang diampunya itu adalah di jam paling terakhir, maka guru harus kreatif, harus inovatif bagaimana caranya membuat peserta didik agar fokus lagi untuk mengikuti mata pelajaran yang akan berlangsung. Dalam improvisasi, guru harus melakukan komunikasi dan motivasi yang baik kepada peserta didik agar siswa merasa benar-benar nyaman dan semangat untuk memulai dan mengikuti proses belajar mengajar yang akan berlangsung. Hal-hal yang termasuk dalam improvisasi itu misalnya pengkondisian kelas ketika kita masuk di jam terakhir, melihat kondisi anak-anak yang sudah mulai lesu, yang sudah mulai capek, yang sudah mulai tidak kondusif lagi karena sudah ada di jam pelajaran paling terakhir. Nah, lalu improvisasi yang lain misalnya kita sebagai guru melihat kondisi kelas yang masih berantakan, melihat sampah di mana-mana, maka kita melakukan info kepada anak-anak, meminta anak-anak untuk merapikan mejanya, untuk membersihkan sampah-sampah yang berserakannya. Nah, itu adalah improvisasi. Itu adalah prosedur dan langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang guru. Tidak terlepas dari mulai doa, mulai mengabsen anak-anak, menanyakan kondisinya seperti apa, dan lain sebagainya. Pokoknya dalam hal ini seorang guru harus benar-benar kreatif, harus benar-benar inovatif dalam mengkondisikan kelas agar anak-anak semangat lagi dan nyaman lagi untuk mengikuti proses belajar mengajar. Setelah melakukan improvisasi, guru juga melakukan SOP dalam membuka pelajaran. Antara hal lain, yang pertama adalah persepsi. Persepsi adalah mengulas ulang materi yang telah kita pelajari sebelumnya atau di minggu lalu mengaitkannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab kepada peserta didik atau bisa dengan teknik bercerita secara aktual. Yang kedua adalah menyampaikan struktur materi yang isinya adalah materi-materi yang akan dipelajari pada hari ini. Guru harus melakukan itu. Guru harus menyampaikan struktur materi apa saja atau materi apa saja yang akan disampaikan, apa saja yang akan dipelajari pada hari itu kepada peserta didik agar peserta didik bisa fokus. Oh iya ya, hari ini kita akan mempelajari ini, dan ini. Seperti itu. Yang ketiga, guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran dalam bahasa sehari-hari dan mengaitkannya dengan kehidupan pada saat ini atau mungkin kehidupan yang akan datang nanti. Yang keempat, guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran, yang mana tujuan pembelajaran yang terakhir ini disampaikan oleh guru dengan berpedoman kepada LPP yang telah dibuat sebelumnya. Nah, jadi tadi adalah beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru ketika membuka pelajaran. Seperti itu. Sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru dalam keterampilan menutup pelajaran. Yang pertama, meninjau kembali materi pelajaran yang telah dipelajari ketika hari itu.
Yang kedua, membuat kesimpulan dari apa saja yang telah dipelajari mulai tadi dari awal sampai di penghujung ini. Jadi setelah selesai semua rangkaian pelajaran, ketiga hari itu guru harus menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari dengan anak-anak pada hari itu. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada peserta didik. Keempat, melakukan refleksi dengan peserta didik. Yang kelima, melakukan follow up dalam bentuk pemberian tugas, baik itu secara individual ataupun kelompok. Nah, jadi tadi adalah beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam melakukan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naharukum sa'idah. Sa'idatul mubarak. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak masuk? Asep Pak. Asep. Bentar ya. Pak absen dulu. Asal Dipa, Pak. Siapa hari ini yang nggak masuk? Asep sama Ali Pak, Ali sama Dipa. Kenapa Asep? Asep sakit Pak. Sakit. Lalu kenapa itu? Ali pulang kampung. Ali pulang kampung? Iya Pak. Kan nggak boleh pulang kampung. Katanya ini Pak, darurat. Jadinya dia sekarang. Baik, terima kasih. Ini saya lihat kayaknya kok kelasnya masih kotor kayak gini. Rapi nih Pak yang bedet. Bodoh amat. Tapi akhirnya Oh iya, maaf, Pak. lain kali dibersihin ya sampah-sampahnya, jangan sampai berantakan, oke? Nah, hari ini kan kita bakal belajar tentang sejarah ya. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, coba Bapak pengen nanya nih sama kalian, kira-kira masih inget nggak apa aja yang udah kalian pelajari di minggu lalu? Coba Rapi itu bangun-bangunin dulu teman-teman kamu, kok masih pada lemes banget? Udah. Ya bagus, makasih Rapi. Nah anak-anak, kok kalian masih pada lemes aja sih? Jangan mentang-mentang ini di jam pelajaran terakhir, terus kalian lemes, ayolah semangat. Bagaimana dalam peribahasanya? Lebih baik kita menahan lelahnya belajar daripada kita harus menahan gimana? Rasa kebodohan. Oke, baik. Lebih baik kita menahan lelahnya belajar daripada kita harus Menelan rasa kebodohan. menelan rasa kebodohan. Oke, ya. Makanya harus semangat, ya. Kalian harus semangat belajarnya. Jangan sampai malas. Pokoknya kalian harus semangat untuk belajar hari ini. Paham semuanya? Paham Pak. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Bapak pengen nanya nih, kira-kira kalian masih ingat nggak materi yang udah Bapak sampaikan di minggu sebelumnya? Lupa Pak? Minggu kemarin kan kita udah belajar tentang sejarah. Sejarahnya adalah kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Setelah kedatangan bangsa Jepang itu, bagaimana keadaan-keadaan di negara kita Indonesia? Nah, keadaan-keadaannya itu yang akan kita pelajari hari ini. Sedangkan ketika minggu kemarin kita sudah belajar proses kedatangannya, jalur yang lewat mana saja, lalu juga kita sudah belajar apa saja yang mereka inginkan dan tujuan-tujuan bangsa Jepang untuk datang ke Indonesia. Nah, sekarang Bapak pengen nyampein ke kalian struktur-struktur materi atau materi apa saja yang bakal kalian pelajari hari ini. Paham semuanya? Paham. Sekarang kita bakal ngebahas atau kita bakal mempelajari materi tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang.
Jadi ada 5 yang akan kita pelajari itu. Yang pertama, perubahan dalam aspek geografi. Yang kedua, perubahan dalam aspek ekonomi. Yang ketiga, perubahan dalam aspek pendidikan. Yang keempat, perubahan dalam aspek Politik. politik. Lalu yang terakhir, perubahan dalam aspek Budaya Pak. Budaya. bagus. Berarti kalian sudah mempelajarinya semalam. Wih. Giving class buat kalian. Oke, lanjutkan, harus semangat. Mungkin kalian bertanya-tanya, buat apa sih Pak kita belajar tentang ini? Iya nggak? Iya, Pak. Iya. Ngapain gitu kita belajar tentang sejarah? Buat apa? Kalian pernah nggak dengar atau pernah baca nggak kata-kata dari Soekarno? Kira-kira apa? Jas merah. Oh, Jas merah, tapi kepanjangannya apa? Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, kamu harus belajar lagi, oke? Ya, jadi Soekarno itu pernah bilang dahulu, semboyan kata-kata yang disampaikan itu dalam bentuk singkatan, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Maka dari itu kita harus mempelajarinya hari ini agar kita bisa menceritakan nanti ke cucu-cucu kita, ke anak-anak kita di kemudian hari. Paham semuanya? Paham Bapak. Lalu dalam tujuan yang kedua dalam pembelajaran kali ini adalah agar kalian bisa menyampaikan, atau ketika misalkan coba nih kamu kan udah belajar di sekolah, kamu pasti tahu kan kira-kira waktu masa penjajahan Jepang itu apa saja yang berubah di Indonesia ini, terkhusus dalam masyarakat Indonesia ini apa aja yang udah berubah. Nah, jadi nanti kamu diusahakan bisa menjawab pertanyaan itu. Misalkan ada yang nanya, atau misalkan Bapak nanti nanya, coba Badru kamu jawab apa saja perubahan masyarakat Indonesia ketika masa penjajahan Jepang. Nah, ketika kamu dijawab, ketika kamu ditanya itu, dan kamu pasti bakal bisa. Sebab kenapa? Karena sebelumnya kamu pernah belajar tentang materi itu. Gimana? Paham kan sampai sini? Paham Pak. Oke. Rapi, Badru. Jangan berisik. Hei, Rapi, Badru. Oke, gimana? Kita masih bisa nggak lanjut materi kita hari ini? Bisa. Oke. Nah, sebelum kita beranjak ke penghujung pertemuan kita hari ini, Bapak mau nanya nih, kira-kira kalian udah paham belum tentang materi yang Bapak sampaikan hari ini? Sedikit-sedikit Pak paham. Oke, bagus. Nah, tapi gimana? Kamu udah paham belum? Udah ya. Berarti kalau Bapak tanya, kamu pasti bisa ya? Bisa. Oke. Sekarang saya mau tanya ke Rapi. Coba Rapi simpulkan apa aja materi yang udah Bapak sampaikan hari ini. Coba Rapi simpulkan materi apa saja yang udah Bapak sampaikan pada hari ini. Kalau misalkan bisa, Bapak kasih reward, oke? Ya. Coba. 1 ya. Ya. Perubahan dalam aspek geografi. Ya, lalu? Perubahan dalam aspek ekonomi. Oke, lalu apa lagi? Perubahan dalam aspek pendidikan. Nah, lalu apa lagi? Perubahan dalam aspek politik. Yang terakhir? Dan perubahan dalam aspek budaya. Oke, Rapi. Keren buat kamu. Oke, berarti kamu bisa mengikuti pelajaran di siang hari ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang saya minta ke Badru nih. Coba, Badru, kamu simpulkan lagi dengan lebih rinci. Oke? Oke Pak. Silakan. Jadi Pak, perubahan masyarakat pada masa Jepang itu ada 5 Pak. Ya. Pertama, penduduk dalam aspek geografi. Jadi ketika penjajah Jepang yang ke Indonesia itu Pak, Indonesia mulai poronda tuh Pak. Oh gitu. Ya, lanjut. Gimana? Terus yang kedua Pak, perubahan dalam aspek ekonomi gara-gara Belanda, jadinya impor ekspor dari Indonesia dan Indonesia keluar itu diberhentikan Pak. Akhirnya rakyat Indonesia malah krisis ekonomi Pak. Ya, lanjut. Yang ketiga perubahan dalam aspek pendidikan Pak. Jadi ketika Jepang datang ke Indonesia, malah pengajaran dan pembelajaran yang ada pada masyarakat saat itu malah menurun Pak. Karena orang-orang Indonesia disuruh jadi budak. Ya, bagus. Terus yang keempat Pak, perubahan dalam aspek politik. Jadi semua masalah kayak partai-partai pemerintahan itu
Lalu apa lagi? Terus yang terakhir Pak, Jam. kalau aspek budaya Pak, jadinya Jepang itu berusaha untuk mengajarkan Dan masyarakat disikapi. Indonesia tentang Shintoisme, yaitu kebiasaan menghormati matahari. Oke, keren, bagus. Oke, terima kasih Batu jawabannya atas kumpulan hari ini. Ya, jadi seperti itu ya anak-anak. Apa yang kita telah pelajari hari ini yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Ya. Nah, perubahannya itu terdapat 5 aspek. Perubahan dalam aspek geografi, perubahan dalam aspek ekonomi, perubahan dalam aspek pendidikan, perubahan dalam aspek politik, dan terakhir perubahan dalam aspek budaya. Nah, sekarang Bapak minta sama kalian ya. Nanti kamu buka halaman 125. Di sana ada uraian tentang diskusi kelompok. Oke? Oke Pak. Kelompoknya nanti biar ketua kelas yang membagi. Dan Bapak harap dalam pengerjaan tugas kelompok ini tidak ada yang saling mengandalkan. Itu pertama. Semuanya harus berperan aktif. Bapak bakal tahu siapa yang benar-benar diskusi, siapa yang benar-benar ikut andil dalam pengerjaan tugas itu, dan siapa yang enggak. Jadi pesan Bapak, jangan sampai ada yang saling mengandalkan. Kalian harus bekerja sama. Hasilnya nanti kalian presentasikan di pertemuan kita selanjutnya di minggu depan. Paham semuanya? Paham. Oke. Terakhir Bapak ingatkan sama kalian yang rajin belajarnya, walaupun keadaan kita sedang dalam kondisi kurang baik, tetap selalu jaga kesehatan dan juga jangan lupa sering-sering mencuci tangan dengan bersih, dan bila keluar rumah harus menggunakan masker. Paling terakhir Bapak ingatkan kepada kalian, jangan lupa. Jadi apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita petik di kemudian hari. Maniazro yahsud. Makanya tetap semangat walaupun lelah dan capek ketika belajar, tapi kalian harus yakin bersusah-susah dahulu baru bersenang-senang kemudian. Makanya kita harus rajin sekolahnya, kita harus bisa banggain kedua orang tua kita dengan prestasi-prestasi kita. Paham semuanya? Paham. See you next time. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, balik anak jiwa. Oke teman-teman, akhirnya praktek saya sudah selesai. Ya walaupun saya sadari masih banyak sekali kekurangan dan mungkin tahap-tahap yang telah saya sampaikan di awal tidak saya praktekkan dengan sebaik-baiknya. Sebab saya masih belajar. Jadi bagi teman-teman yang punya kritik saran, itu sangat membantu saya untuk membangun, untuk melatih lagi, untuk memperbaiki lagi keterampilan membuka dan menutup pelajaran untuk saya di kemudian hari. Jadi untuk teman-teman yang punya kritik dan saran, tolong komen di bawah ini, oke? Kritik dan saran kalian sangat saya butuhkan agar kualitas saya kedepannya lebih baik lagi. Stay safe buat kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Ikuti peraturan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.